Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Ambon hari ini, edisi Selasa 28 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Longgar Apara di Aru, PPK mulai disidangkan. Selvisina Marleni Cirlai selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK Pembangunan Puskesmas Longgar Apara, Kecamatan Aru Tengah Selatan 2019, mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Selasa 28 Oktober 2025. Selvisina ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan atau penyimpangan pembangunan Puskesmas Longgar, Kecamatan Aru Tengah Selatan tahun anggaran 2019. Dakwaan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Sudarmono Tuhulele dan didampingi Rizky Jatnika. Dalam dakwaan JPU dikatakan bahwa terdakwa selaku PPK berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru nomor 05.A tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan PPK atau pejabat pembuat komitmen pengadaan konstruksi di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2019 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Wandri Angkar telah selesai dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah atau split sing selaku kuasa Direktur CV Varia Karya Teknika juga selaku penyedia dalam pekerjaan pembangunan baru Puskesmas Longgar berdasarkan akta kuasa Direktur CV Varia Karya Teknika. Juga dikatakan JPU bahwa perbuatan terdakwa diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kerugian keuangan negara mencapai 1,5 miliar, dan kekurangan pembayaran denda keterlambatan sebesar 246,5 juta, sebagaimana laporan hasil audit investigasi. Namun kerugian itu telah dilakukan upaya pengembalian sebesar 1,6 miliar, sebagaimana bukti penerimaan negara bukan pajak atau BNBP. Perbuatan ini terdakwa disangkakan pasal primer dan subsidiar. Untuk pasal primer, disangkakan pada pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara pasal subsidiar pada pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas dakwaan itu, terdakwa didampingi tim penasihat dari kantor Fajar Law Office, di antaranya Marnex Ferison Salmon, Esau Fred Small, John Lennon Solisa, Frederick Roylin Septori, dan Librek Souhali menyatakan menerima dakwaan tersebut.
Informasi lainnya, Tribunars, jalan rusak di kawasan pendidikan Kelurahan Wainitu, Ambon resahkan masyarakat. Jalan rusak di kawasan pendidikan, tepatnya di Jalan Dr. Pati Mapau, Kelurahan Wainitu, Kota Ambon, memprihatinkan. Pasalnya, kawasan ini terdapat instansi pendidikan dari tingkat pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Bahkan ada sebuah tempat rekreasi yaitu Pantai Wainitu yang juga melewati jalan ini. Dengan kondisi ini tentunya banyak aktivitas yang terjadi di kawasan ini. Pantauan tribunambon.com Selasa 28 Oktober 2025 di lokasi lubang di jalan dengan diameter 5-10 cm dengan kondisi bergelombang. Terlihat beberapa kendaraan menurunkan laju kecepatan mereka, namun ada juga yang terpaksa melewatinya untuk menghindari kemacetan. Menurut mahasiswa di sini, hal ini menyebabkan kerap terjadi kemacetan. Walau tak bertahan lama, namun cukup meresahkan. Mereka ditambah kondisi jalan bergelombang ini. Melani, salah seorang mahasiswa, sangat menyayangkan kondisi ini karena tidak diperhatikan oleh pemerintah maupun pihak terkait. Apalagi menurutnya ini kawasan permukiman ditambah ada kawasan pendidikan. Sebagai informasi, terdapat 2 pendidikan menengah, 1 perguruan tinggi dan balai, yaitu SMA Muhammadiyah Ambon, SMK Negeri 7 Ambon, SMP 19 Ambon, Kampus UKIM, BPTD kelas 2 Maluku.
Kejari sidik dugaan korupsi Bansos 9,7 miliar rupiah Dinas Koperasi Malteng tahun anggaran 2023. Dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial atau Bansos senilai 9,7 miliar di Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tengah memasuki babak baru. Senin 27 Oktober 2025. Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah meningkatkan status penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial pada Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tengah tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print datar 608-Q.1.11 FD.1/10/2025. Hal itu dikatakan Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Markus Yongen Pangke kepada tribunambon.com di ruang kerjanya Selasa 28 Oktober 2025. Dikatakan pada tahun anggaran 2023, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menganggarkan bansos sebesar 9,7 miliar melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tengah. Lebih lanjut, ia merincikan bahwa anggaran bantuan sosial sebesar 9,7 miliar tersebut telah dicairkan sebesar 8,1 miliar untuk 538 kelompok usaha pada Kabupaten Maluku Tengah. Dilanjutkan, seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 9, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tengah mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut. Dijelaskan, tim penyidik selanjutnya akan melakukan rangkaian penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang peristiwa pidana korupsi tersebut serta menemukan calon tersangka dan penelusuran uang serta aset. Dirinya juga menyampaikan pesan Kejari Maluku Tengah agar para saksi tidak melakukan upaya-upaya merintangi, menghilangkan atau merusak alat bukti, serta berusaha untuk melakukan upaya melobi penyelesaian perkara ini di akhir penyampaian. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Maluku Tengah beserta jajaran tim penyidik tetap bekerja secara profesional, integritas, dan akuntabel serta melaksanakan proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip zero KKN.
Dari Maluku Tengah kita beralih ke SBT Tribuners, tolak pergantian mendadak Kapsek SD 5 Bula, orang tua murid palang sekolah. Sejumlah orang tua murid SD 5 Bula Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT menolak keputusan pergantian kepala sekolah mereka yang dinilai mendadak dan tanpa alasan jelas. Penolakan tersebut mencuat usai adanya keputusan dari dinas terkait yang menerbitkan 2 surat keputusan atau SK berbeda dalam waktu 1 bulan untuk posisi kepala sekolah yang sama. Pantauan tribunambon.com di lokasi Selasa 28 Oktober 2025 pagi, pagar sekolah telah dipalang menggunakan balok kayu. 2 buah spanduk turut dibentangkan di area pagar sekolah. Bertuliskan, kami orang tua murid bersama Komite SD Negeri 5 Bula menolak pergantian kepala sekolah baru. Jangan-jangan pergantian kepala sekolah ada indikasi pembangunan revitalisasi 2026. Irsan Lopulalan, salah satu wali murid mengaku aksi penolakan tersebut digelar untuk meminta kejelasan terkait alasan dibalik pergantian kepala sekolah sebelumnya. Warga mengaku kecewa karena selama menjabat, Pak Nakul dianggap membawa banyak perubahan positif di sekolah. Tata kelola sekolah disebut menjadi lebih rapi, bersih, dan terbuka terhadap bantuan atau program apapun. Mereka pun mempertanyakan keputusan pihak Dinas Pendidikan yang mengganti kepala sekolah secara tiba-tiba tanpa alasan administratif yang jelas. Para orang tua berharap Bupati Serang Bagian Timur dan Kepala Dinas Pendidikan segera meninjau ulang kebijakan tersebut. Begini lalu sing ada angin, sing ada hujan itu diganti. Oh, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu Antua ini kepala sekolah yang masuk ini SK pertama itu tanggal 8. SK pertama tanggal 8 itu di SD. Halo bang. Iya abang turun juga. Ada mulai. Resiko yang keadaan ini jadi kalian pulang di rumah, belajar di rumah, bukan libur, bukan pulang di rumah, belajar di rumah, istirahat di rumah saya dulu, ya, sambil menunggu informasi ada di grup wali kelas, paham ya? Kita tidak libur, kita belajar di rumah dulu, oke? Oke, silakan sudah maju ke bawah.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, sempat dibersihkan atas instruksi Bupati. Alun-alun Titavena Bupolo kini kembali terbengkalai. Kondisi alun-alun Titavena Bupolo yang terletak di Jalan Danau Rana, tepat di samping gedung Bupati Buru, kini kembali memprihatinkan. Area yang sempat menjadi kebanggaan warga itu tampak tidak terawat dan dipenuhi rumput liar. Pantauan tribunambon.com sekira pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, Selasa 28 Oktober 2025, menunjukkan bahwa taman di samping lapangan utama telah ditumbuhi rumput liar setinggi lutut orang dewasa. Pemandangan tersebut menimbulkan kesan terbengkalai pada salah satu ruang publik utama di Kabupaten Buru. Sukma Asegaf, seorang pemuda yang melintas di kawasan itu, mengungkapkan kekecewaannya. Sebelumnya, alun-alun Titavena Bupolo sempat dibersihkan atas instruksi langsung dari Bupati Buru, Ikram Umasugi, pada Selasa 12 Agustus 2025. Namun, kondisi tersebut tampaknya tidak bertahan lama, karena kini area itu kembali ditumbuhi rumput liar dan tampak kurang perawatan. Sukma pun berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti kondisi ini agar alun-alun Titavena Bupolo dapat kembali menjadi ruang publik yang nyaman dan tertata rapi bagi masyarakat.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.